Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Findra dengan NIM C0 dan 023039. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap yang berhenti dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Baiklah, kita masuk ke pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan. Selanjutnya, pegawai berhenti bekerja. Pegawai yang berhenti bekerja sebelum akhir tahun kalender harus mendapat perhatian khusus dalam pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 terakhir yaitu dilakukan saat pembayaran penghasilan terakhir kepada pegawai. Jika pegawai berhenti bekerja, perusahaan harus menghitung kembali penghasilan yang diterima selama tahun berjalan dan melakukan penyesuaian atas pajak yang sudah dipotong. Selanjutnya, penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai yang berhenti. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, hitung total penghasilan yang diterima pegawai sampai bulan terakhir bekerja. Selanjutnya, hitung total pajak yang telah dipotong. Kemudian, sesuaikan dengan penghasilan bruto jika ada pengurangan biaya jabatan atau iuran pensiun. Kemudian, hitung PPh pasal 21 terutang berdasarkan penghasilan kena pajak selama pegawai bekerja. Selanjutnya itu tanggung jawab perusahaan. Perusahaan wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 kepada pegawai yang berhenti bekerja. Kemudian, bukti potong ini digunakan oleh pegawai untuk keperluan pelaporan SPT tahunan PP orang pribadi. Selanjutnya, pegawai mulai bekerja dalam tahun berjalan. Pegawai yang mulai bekerja pada perusahaan baru dalam tahun berjalan harus melaporkan penghasilan yang diterima di perusahaan sebelumnya. Perusahaan baru harus meminta bukti potong PPh pasal 21 dari perusahaan sebelumnya. Selanjutnya, penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai baru. Cara penghitungannya itu seperti ini. Yang pertama, gabungkan penghasilan yang diterima dari perusahaan sebelumnya dengan penghasilan yang diterima dari perusahaan baru. Kemudian, hitung total penghasilan kena pajak dan PPh terutang untuk sisa tahun tersebut. Selanjutnya, lakukan penyesuaian jika perlu, agar total pajak yang dipotong sepanjang tahun sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21. Berikut ada studi kasusnya. Contoh, seorang pegawai bekerja di perusahaan A dan perusahaan A dari Januari hingga Mei. Kemudian mulai bekerja di perusahaan B pada bulan Juni. Selanjutnya, perusahaan B harus meminta bukti potong dari perusahaan A, menggabungkan penghasilan, dan menghitung ulang pajak yang terutang. Berikut ada juga dampak tidak mematuhi aturan, yaitu akan mendapatkan sanksi. Yang pertama itu, jika perusahaan tidak memotong atau melaporkan PPh pasal 21 sesuai aturan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif. Yang kedua, pegawai juga bisa dikenakan sanksi jika penghasilan yang dilaporkan tidak sesuai dengan bukti potong. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.